Syukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku, hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita berdoa. Ibadah Angkatan Muda Ranting 6 Cabang BL yang kami lakukan di saat ini, kami melandaskan itu jadi dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kami akan membaca Alkitab, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus tuntun kami dengan Roh Kudus, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami mendengarkannya dengan baik, kami memahaminya dengan sungguh, dan kami mau melakukannya dalam kami punya kehidupan tiap-tiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah memberkati kita semua yang beribadah dari tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin. Mazmur pasal 37 ayat 37 dan 38 merupakan bagian pembacaan Alkitab dan perenungannya bagi adik-adik angkatan muda semua. Begini bunyinya: perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Demikian bunyi Mazmur 37 ayat 37 dan 38. Saudara-saudara pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali renungan ini, beta ingin bertanya, apakah saudara-saudara tahu arti istilah Madesu? Madesu adalah singkatan dari masa depan suram. Entah siapa yang memunculkan istilah tersebut sampai menjadi tren di kalangan pelajar pada tahun 90-an. Dan apa latar belakangnya? Sampai saat ini beta juga tidak tahu. Tetapi seingat beta, kata Madesu itu diungkapkan bagi anak, remaja maupun pemuda yang memang tidak punya harapan. Misalnya yang nilai ujiannya jelek, sehingga sepertinya tidak akan bisa menjadi orang yang sukses.
Dalam Alkitab ada ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita bagaimana agar masa depan kita tidak suram tetapi cerah. Salah satunya adalah ayat dari bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Walaupun hanya 2 ayat, tetapi 2 ayat tersebut dengan jelas menjelaskan apa yang harus kita lakukan agar bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki masa depan adalah yang pertama, orang yang tulus. Ayat 37a. Tulus ini adalah tidak memiliki kepura-puraan di dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya, itulah yang terlihat di luarnya. Ia tidak memiliki kepalsuan dan tidak munafik. Orang seperti ini akan memiliki hidup yang lurus, tidak neko-neko dan apa adanya. Kedua, orang yang jujur. Ayat 37b. Jujur berarti berani bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Orang yang jujur tidak mungkin berbohong, karena berbohong itu dosa. Orang yang jujur tidak mungkin mengambil apa yang bukan haknya, karena itu adalah suatu hal yang salah. Orang jujur berkata ya jika ya, dan berkata tidak jika tidak. Matius 5 ayat 37 bilang begitu. Yang ketiga, orang yang suka damai. Ayat 37c. Suka damai berarti tidak mau mencari masalah dengan orang lain. Damai itu adalah ciri khas surga. Oleh karena itu, salah satu firman Tuhan dalam ayat lain pun berkata, agar sedapat mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Orang percaya harus dapat hidup dalam damai dan membagikan damai itu kepada orang lain, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mendamaikan kita. Akan tetapi, jika kita sebagai pemuda gereja tidak mau masa depan kita cerah dan justru mau memiliki madesu alias masa depan suram, maka jadilah orang-orang yang durhaka, yang fasik. Ayat 38 tadi bilang, orang durhaka pada dasar dan prinsipnya adalah orang yang tidak tahu balas budi. Sudah ditolong tetapi malah tidak menghargai orang yang ditolong. Sudah diselamatkan tetapi malah tidak menghargai Tuhan yang telah menyelamatkannya. Sedangkan orang fasik secara sederhana dapat dikatakan sebagai orang yang tidak mau percaya dan tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada diri mereka sendiri daripada percaya kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak mendapatkan masa depan. Tidak hanya masa depan di dunia ini, tetapi juga mereka tidak mendapatkan masa depan di dalam kekekalan. Mereka akan dilenyapkan selama-lamanya di dalam siksaan neraka yang kekal. Saudara-saudara pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, pilihan ada di tangan kita, di tangan adik-adik semua selaku para pemuda gereja. Mana yang adik-adik mau pilih? Mana yang akan Anda semua pilih? Masa depan yang cerah atau masa depan yang suram? Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan sang pemilik masa depan. Ia
Dia ingin agar anak-anaknya mendapatkan masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang tulus, jujur, dan suka damai. Masa depan cerah hanya ada di dalam Tuhan. Jadi, satu-satunya cara agar masa depan cerah adalah hidup di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan, yang ada hanyalah masa depan yang suram, bahkan gelap. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 38 yang mengatakan bahwa orang yang tulus dan orang yang jujur yang bekerja. Mari kita berdoa. Allah yang besar, karena Tuhan begitu mengasihi kami sebagai anak-anak muda gereja. Kami bersyukur atas campur tangan Tuhan kepada kami semua, sebagai organisasi, sebagai pengurus maupun anggota. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami beribadah kepada Tuhan di sore hari ini. Bapa di surga, bagi pengurus, Tuhan Yesus, Engkau kepala angkatan muda. Engkau memilih mereka dari banyak teman-teman mereka. Itu berarti Tuhan mempercayakan bidang pekerjaan Tuhan ini bagi mereka. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat Tuhan. Tuhan memberikan mereka kuat sehat, agar mereka dapat membantu tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Ada program-program kerja yang akan mereka lakukan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Buka jalan bagi mereka, Tuhan Yesus. COVID-19 tidak akan pernah menghalangi niat mereka untuk melakukan tugas tanggung jawab ini. Karena mereka tahu dan mereka yakin dan percaya bahwa kesempatan untuk mereka melabakkan talenta mereka ini harus mereka lakukan dengan baik selama mereka kuat dan mereka masih muda. Dan Tuhan Yesus memberkati itu. Tuhan Yesus ajar kami sebagai anggota agar kami pun mau melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kami mau mendukung kepengurusan ini. Kami mau bersama-sama dengan mereka saling bergandengan tangan, lain sorong-sorong bahu, untuk dapat melakukan yang terbaik bagi angkatan muda ranting 6 cabang BTN ini, Bapak. Bapak di surga, kehidupan mereka semua, anak-anak muda yang ada di ranting 6 ini, secara pribadi Tuhan yang masih kuliah, ada yang masih bersekolah juga di bangku SMA, bahkan juga Tuhan yang telah bekerja. Hamba minta daripada Tuhan, Tuhan memberkati mereka yang juga mencari-cari pekerjaan. Setiap mereka Tuhan dengan kehidupan pribadi-pribadi ini, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati mereka punya masa depan. Kebenaran firman Tuhan di hari ini dan tuntunan Roh Tuhan yang kudus, mereka akan mendengarkan itu dan melakukan itu dalam mereka punya hidup. Karena mereka mau Tuhan menjadi orang yang tulus hati, anak-anak muda yang jujur, yang suka membawa kedamaian. Dan mereka akan memiliki masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Bapa di surga, berkati yang masih kuliah maupun bersekolah, berkati yang telah bekerja di tempat pekerjaan mereka masing-masing, berkati ya Tuhan
yang sementara mencari-cari pekerjaan. Tuhan Yesus buka jalan bagi mereka semua. Masa depan mereka kami pertaruhkan penuh-penuh ke dalam tangan pengasihan. Diberkatilah orang tua mereka, papa mama mereka Tuhan, dengan setiap pekerjaan orang tua mereka. Tuhan Yesus Kristus, jerilah orang tua ini penuh dengan keringat yang bercucuran dan air mata yang tidak pernah berhenti karena mengingat anak-anak ini punya hidup. Tuhan Allah memberkati setiap orang tua agar pekerjaan yang mereka lakukan menjadi berkat bagi kehidupan di rumah tangga. Teristimewa anak-anak ini Tuhan punya kehidupan masa depan. Bapa di surga, umat Tuhan di sektor 6, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim dan piatu, bahkan yang telah yatim dan piatu, Tuhan Yesus memberkati. Yang sakit, Tuhan Yesus kami minta kesembuhan bagimu atas mereka semua. Orang tua lanjut usia, Tuhan Yesus memberkati. Oma Yosua Besi di unit 2, Oma Na Temu di unit 1, Oma Min Saia, Oma Demi Saia di unit 3, Oma Non Putih di unit 5. Kami menyerahkan mereka kepada Tuhan, meminta Tuhan tetap memberikan sukacita di mereka pun hati. Bagi Oma Von Kalahatu terkhusus kami minta Tuhan Yesus memberkati dalam kesakitannya. Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus angkat beban kesakitan ini daripadanya. Kami bersama-sama dengan kehidupan Ibu Ria Tuni di unit 3 bersukacita kepada Tuhan, karena Tuhan menambahkan umur baru di tahun kehidupannya. Tuhan Yesus sambut Ibu kekasih dalam doa dan pengucapan syukurnya dengan semua kehidupan keluarga besar Tuni Tetelenta. Bapa di surga, damai sejahtera melengkapi dan menjadi bagian kehidupannya di umur yang baru. Bapa, kami beribadah kepada Bapa dengan membawa pengucapan syukur kami. Tuhan Yesus, terima persembahan syukur kami. Kiranya persembahan syukur kami berguna bagi pelayanan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan Yesus memberkati dari pusat, provinsi, kota, dapat melakukan yang terbaik untuk bisa mengatasi COVID-19 ini. Begitupun para medis, bahkan para relawan yang berada di garis terdepan. Tuhan Yesus memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka tetap kuat Tuhan, dapat melakukan yang terbaik dalam mengatasi COVID-19 ini. Gereja kami Tuhan, dari tingkat sinode klasis sampai jemaat GPPL, bahkan pengurus cabang, kami minta Tuhan Yesus memberkati. Seluruh pelayanan yang akan berlangsung di BPL dan cabang BPL sebagai angkatan muda di dalamnya, Tuhan Yesus memberkati dapat melakukan yang terbaik selama masa pandemi ini. Semua umat Tuhan di sektor 6 dengan kumpulan-kumpulan keluarga kami bawa kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Doa syafaat kami ini kami bawa kepada Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk di dalam berkat, kita memuji Tuhan dengan mengkidungkan kidung jemaat nomor 402 pada baitnya yang pertama.
Kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat. Kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat. Selalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian berakhirlah seluruh ibadah